Gitu. Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Tahun ke depan nanti ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah. BEM UI, Ketua BEM UI, anak ingusan gitu ya. Melkisedek Huang ancam Jokowi mau turun baik-baik atau berdarah-darah. Karena kalau ditanya Presiden Jokowi akan jawab atau enggak, ya dia harus jawab gitu. Dia harus jawab gitu. Tujuan utama lu ngancem Pak Jokowi, mendingan lu bersihin dulu tuh ingus lu sama congkel lu. Gas. Ketakutan terbesar kami adalah Pak Jokowi menyeleweng dari konstitusi yang pada sumpah jabatan presiden. Ketakutan terbesar saya adalah jika suatu saat nanti anak saya menjadi mahasiswa seperti ini. Mengkritik Jokowi dan bicara soal konstitusi. Sikap masyarakat gitu. Kalau Presiden Jokowi betul-betul masih bilang dia adalah presiden pilihan rakyat, harusnya dia lihat surat ini. Dasar bocah ingusan, sok gaya-gayaan ngancem Jokowi. Lu siapa? Hah? Lu siapa sih sok ngancem-ngancem Jokowi? Hah? Kapasitas lu apa? Jokowi. Ketiga, kalau memang surat itu nyampe, artinya ada yang salah bukan di PT Pos, di Presiden Jokowinya. Kenapa dia nggak mau jawab gitu? Kuala, BEM UI serang Jokowi langsung disambar Valdo Maldini. Lu mikir pakai otak ya. Gue nggak habis pikir BEM UI gitu loh. BEM-nya nggak bisa ngerti bahwa zaman udah berubah. Sebenarnya surat ini adalah upaya kita untuk menilai apakah Presiden Jokowi masih punya itikat baik untuk mendengarkan suara masyarakat gitu. Jadi dari intelijen negara ini akan bergerak. Wah, nanti Bapak akan jatuh. kalau memang surat ini yang adalah upaya pertama kita ini tidak direspon, artinya dia sudah tidak punya itikat baik untuk kemudian mendengar suara masyarakat. Barulah kemudian kita akan kerahkan massa, kita akan layangkan penolakan yang luar biasa besar, kita akan bikin gerakan-gerakan yang tidak pernah Presiden Jokowi lihat sebelumnya gitu. Jadi Bisa nggak bayangin sih. Orang-orang seperti itu kan nakut-nakutnya suruh saya bayangin yang ngeri-ngeri gitu. Saya nggak bayangin, ngapain bayangin. Memalukan banget ya UI ya memiliki BEM-nya. Satu hal yang harus kalian ingat ya. Mahasiswa 98 di saat menurunkan rezim Orde Baru, mereka didukung penuh oleh rakyat Indonesia. Sementara kalian banyak bacot teriak-teriak ngancem Jokowi. Yang mendukung kalian siapa? Tidak semua poster-poster acara BEM tuh harus warnanya merah, hitam, kepalan tangan. Anak-anak bisa nggak tertarik. Menjadi trending di Twitter pada Kamis 22 Juni pagi tadi. Sumber viral adalah pernyataan Ketua BEM UI, Melkisedek Huang. Dia menyoroti akhir kekuasaan Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan Melki melalui kanal YouTube Abraham Samad Speak Up yang diunggah pada Selasa 21 Juni. Detik.com sudah meminta izin Abraham Samad, ex-ketua KPK, untuk mengutip konten YouTube tersebut. Jadi sebenarnya surat ini bukan berarti kita kekurangan massa atau bukan berarti juga kita sedang lesu, meredup dan lain sebagainya, bukan. Tapi surat ini adalah upaya pertama kita untuk meninjau apakah ada itikat baik dari kekuasaan untuk menjawab suara-suara masyarakat. Kalau tidak ada, baru gerakannya akan 2, 3, 4 kali lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Lalu kalian di mana ketika undang-undang perampasan aset korupsi itu belum diketuk palu? Kalian di mana BEM UI? Jadi saran saya segera bergerak, segera bersuara sebanyak-banyaknya, karena ini bukan memperjuangkan siapapun selain masa depan kita semua. Kalian lupa ya bahwa kalian sama sekali tidak bergerak ketika ada undang-undang terkait korupsi itu. Ya. Coba tunjukin kekuatan kalian yang katanya mampu memakzulkan, menurunkan Pak Jokowi, bikin berdarah-darah dan segala macam. Tunjukin kekuatan kalian. Tahun depan adalah tahun ke-10 dan terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah, kata Melki dalam video itu. Pernyataan itulah yang menjadi viral di Twitter sampai menjelang siang. Isi dari narasi viral itu adalah Melki mengancam Jokowi, apakah mau turun dari kekuasaannya atau berdarah-darah. Detik.com meminta klarifikasi kepada Melki. Dia menjelaskan, pernyataan itu adalah peringatan. Saya hanya ingin memperingatkan Presiden Jokowi, ingin mengakhiri kekuasaannya tahun depan dengan baik atau tidak. Jika ingin mengakhiri kekuasaan dengan baik, jawab suara-suara rakyat, perluaslah ruang demokrasi, perkuatlah gerakan anti korupsi, dan taatlah pada konstitusi. Ketiadaan itikat baik untuk hal-hal tersebut
menciptakan akhir kekuasaan Presiden Jokowi yang tidak baik. Tutur Melki Kamis 22 Juni, konteks pernyataan Melki. Meski Ketua BEM UI menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan atau di dalam konteks pembahasan aspirasi yang disampaikan via surat ke Jokowi, dia berharap surat aspirasi tersebut direspon dengan baik dan dilaksanakan oleh Jokowi. Nah, jadi begini, Presiden Jokowi ini kan sudah akan memasuki tahun ke-9. Iya. Tahun ke depan artinya ini adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah gitu. Jika dia ingin mengakhiri kekuasaannya dengan baik, dia harus tunjukkan itikat baiknya untuk kemudian merespon suara-suara masyarakat. Tapi kalau dia kemudian ingin mengakhiri kekuasaannya dengan tidak baik, dengan dalam tanda kutip masyarakat tidak percaya dengan kepresidenan Bapak Jokowi gitu misalnya, dengan tanda kutip masyarakat menjadi antipati dengan sistem pemerintahan, dengan tanda kutip masyarakat menjadi percaya bahwa isinya di dalam itu koruptor semua, ya silakan untuk tidak dijawab gitu. Kalau ditanya masyarakat bisa ngapain? Ya berisik aja gitu. Dengan kita berisik sama semua kebijakan, dengan kita berisik sama semua peraturan, dengan kita berisik sama semua tindakan pemerintah yang sedang tidak baik-baik saja, kita sedang berupaya untuk menjalankan demokrasi dan alur pemerintahan yang baik semua gitu. Terakhir, terima kasih banyak Bang Melki sudah hadir. Kesimpulan mungkin dari saya pribadi, dimanapun, berapapun usia teman-teman, mau masyarakat dari lapisan apapun, pastikan tetap berisik, pastikan tetap bersuara apapun kebijakan yang dibuat, dan itu adalah salah satu langkah kita untuk kepedulian kita terhadap negara ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Abraham Samad Speak Up. Thank you. Melki membahas aspirasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR untuk UU Cipta Kerja. Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak dapat direspon dari Jokowi. Melki kemudian menanggapi, mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke Pos Indonesia untuk dibikinin kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia. Kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi, itu yang pertama, kata Melki. Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem pensuratan dan administrasi di PT Pos Indonesia. Kalau semua surat itu sampai, tapi surat teman-teman Papua tidak sampai ke Presiden Jokowi, tutur Melki. Ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan PT Pos Indonesia, tapi di Presiden Jokowinya, karena dia nggak mau jawab, ujarnya. Melki yakin surat BEM UI dan surat aspirasi masyarakat lain pasti sampai ke Presiden Jokowi. Tapi respon yang diharapkan BEM UI, dia rasa tidak muncul. Melki juga menyoroti kondisi anti korupsi Indonesia saat ini sudah jelek. Indonesia tidak bisa dibilang terbuka terhadap kebebasan berpendapat. Haris Asa dan Fathia Maulidiyanti disebutkan telah diskriminalisasi karena menyampaikan pendapat. Sebanyak 90 orang dari BEM UI diangkut di aksi May Day 2001 usai demonstrasi. Mahasiswa di Universitas Bangka Belitung disebutnya diancam drop out karena mengikuti aksi demonstrasi. Rektor sebuah kampus di Jawa Timur disebutnya melarang mahasiswa berdemonstrasi. Harusnya pemerintah memandang indeks demokrasi ini bukan sekedar angka, tapi lihatlah realita di lapangan. Masyarakat takut tidak berpendapat di era Joko Widodo, kata Melki. DPR yang seharusnya menjadi wadah demokrasi rakyat, dinilainya sudah tidak lagi mewakili rakyat, tapi mewakili kepentingan pemerintah eksekutif. Dia dulu ingin DPR menolak RUU Cipta Kerja, karena rakyat tidak ingin RUU disahkan menjadi undang-undang. Dia juga ingin DPR meninjau ulang revisi UU KUHP, juga menolak revisi Undang-Undang KPK. Melki juga menyoroti kondisi kebebasan berbicara di ranah media sosial. Akun Twitter BEM UI disebutnya diretas usai kemukakan pendapat politiknya. Dia merasa peretasan akun Mensos BEM UI adalah orang yang tidak suka dengan kritikan terhadap Presiden Jokowi. Sebenarnya kalau dibilang di masa Pak Jokowi kita bebas untuk berbicara, saya sepakat. Kita bebas untuk ngomongin apa saja, tapi sehabis bicara mungkin kita tidak bebas, ujar Melki. Meski demikian, Melki menghimbau anak-anak muda agar tidak putus asa dan takut. Dia mendorong semuanya memperjuangkan harapan agar kondisi demokrasi dan keadilan di Indonesia lebih baik. Anak muda harus berjuang untuk masa depannya dengan tetap bersuara lantang mengkritisi keadaan. Kalau kita sedang tidak bersuara, ini ancamannya bukan buat bapak, ibu, om, tante, kakek,
dan nenek kita. Ini ancamannya buat kita semua. Tidak bersuara sekarang berarti masa depannya akan ambruk, jebol, dan berantakan, kata Melky.